untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaan saya, yang kakak baca tadi, beritakanlah Injil ke seluruh penjuru, itu pertanyaan saya, itu tulisan siapa? Gimana? Kan katanya, begini Kak, saya menerima pernyataan Yesus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sementara kitabnya kisah para apostolos ini menceritakan Roh Kudus mencegah mereka tidak memberitakan Injil ke Asia. Nah, sekarang ini yang mau dipegang yang mana? Oh, sekarang di situ aku nggak megang kitab ya, aku udah bilang aku lagi duduk. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, Mbak Nora, coba adakah di Alkitab itu dicatat mengapa Yesus melarang mereka pergi ke Asia atau ke Virgia atau ke mana tadi yang kakak sebutin itu? Ditulis nggak di situ kenapa? Tidak, karena begini, saya baca berikutnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pertanyaan saya, penglihatan Paulus ini siapalah yang bisa membenarkan? Oke, di situ udah cukup jelas ya Kak. Mengapa dilarang ke sana? Mengapa dipanggil ke sini? Iya kan? Nah di situ pun ya karena tentunya Yesus tuh Maha tahu ya. Ketika dilarang berarti takut ada sesuatu yang akan terjadi yang tidak baik. Kak, begini Kak, begini Kak Ted. Yang namanya Tuhan itu segala sesuatu firman-Nya itu konsisten Kak. Contoh. Ketika Elohim itu memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, kitab Taurat. Ya kan? Nah, Yesus mengatakan selagi bumi ini belum runtuh, artinya selagi belum kiamat hukum Taurat itu masih berlaku, betul tidak? Iya. Nah, sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib hukum Taurat itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang saya bingung. Dan kata Paulus lagi di dalam Galatia 3 nomor 10, orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Nah, makanya saya bilang, sebenarnya ini yang kalian mengimani tulisan dari Paulus, kalian imani juga tulisan Matius, Markus, Yohanes dengan Lukas, terus yang mau kalian pegang ini pedoman kalian yang mana? Semuanya yang di Alkitab itu. Nah, sementara Paulus mengatakan yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Bahkan yang melakukan sunat itu Kristus itu sia-sia. Ini yang benar yang mana? Gini ya. Memang Paulus ada mengatakan hukum Taurat batal, betul itu batal ya, katanya. Jadi batal. Ya, karena apa dikatakan batal? Karena sudah digenapi semuanya di dalam diri Yesus Kristus. Maka yang menggenapi itu siapa Kak? Yesus. Di mana Yesus mengatakan hukum Taurat itu batal? Memang dia tidak mengatakan hukum Taurat batal, bahkan dia menggenapi. Artinya gini loh Mbak Nora. Ya. Ketika kita sudah menerima Yesus, ya, itu udah otomatis hidup kita itu dapat dipastikan tidak lagi berbuat dosa. Kalau kita sungguh-sungguh. Nah, siapakah yang berarti tidak ada lagi dosa. Sementara kalau hanya kita berpatokan kepada hukum Taurat, kita tidak bisa menanggungnya. Jadi kita harus menerima Yesus di dalam diri kita. Berarti hukum Taurat yang dibatalkan ini yang mana? Gak ada. Arti batal di sini bukan berarti bolehlah kita mencuri, bolehlah kita. Tapi begini Kak, segala sesuatu yang berlaku di hukum Taurat ini sudah diganti dengan hukum kasih Kak. Gini Kak Nora, Mbak Nora, jadi udah nggak berarti lagi semua kita hafal ini kan kalau misalkan di hukum. Bukan Taurat dihafal itu, Kak, hukum Taurat itu dilaksanakan. Iya, sudah dihafal terus dilaksanakan kan begitu ya. Kalau diganti dengan hukum kasih maksudnya bagaimana? Kita kasih itulah yang berlaku di dalam diri kita. God is love. Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau kasih Kak, yang jangan membunuh, jangan mencuri itu jadi bagaimana? Diganti dengan hukum kasih? Jangan membunuh, jangan mencuri. Jadi orang tapi kan diganti dengan hukum kasih. Gimana sih Kakak? Gini loh, barang siapa yang mengasihi aku, dia yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Oke, sekarang Kakak sudah melakukan perintah Yesus? Iyalah. Oke, Lukas 14 nomor 26, kita baca? Coba baca. Oke, Lukas 14 ya. Oke, Lukas 14:26.
Ini katanya begini, jikalau seorang datang kepadaku, ya, tunggu saya besarkan. Saya sudah tahu dia punya apa ini, tapi biar pasti aja. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, jadi kan kalau kita mengikuti Yesus itu ada penyangkalan diri, jangan utamakanlah Tuhan dan perintahnya lakukan di atas semua kepentingan dunia. Loh, tapi hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Arti membenci di sini bukan seperti kita benci orang sebel Kita coba gitu buka ya. KBBI, Kak. Bukan. KBBI Iya, tahu. mengatakan benci itu tidak ada kiasan yang lain, Kak. Yang namanya benci ya benci loh, Kak. Gimana sih, Kakak? Apakah bisa saya katakan Bang Handi saya benci abang? Berarti maksud orang itu dia nggak benci begitu, artinya dia cinta, nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin, inilah iya kan? makna. Benci ya benci, Kak. Jadi inilah makna implisit itu, makna tersirat. Astagfirullahaladzim. Kak, makna tersirat bagaimana, Kak? Itu. Begini loh, Kak. Ini ya diterjemahkan oleh LAI itu menggunakan KBBI loh, Kak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata benci itu berikan kesempatan sama sang narasumber. yang Kamu tidak. kan bertanya. Kenapa sih kau? Saya baik-baik aja dengan Kakek. Kau Biarkan kau dulu perempuan. narasumber ini berbicara. Biar tahu gitu. saya, aku pakai BH dulu kalau mau ngomong. Bukan seperti itu. Biarkan Ya dulu. udah diam aja. Narasumbermu, biarkan dulu Diam. Bagus. berbicara, kan? Ya, Kan diam Petra. Nggak apa-apa Bang Petra, aku juga dengan mandi nih Bang. Kita kan ngomong sama Katet, ibaratnya begini, setiap narasi yang Katet keluarkan itu memang akan saya bantah kecuali narasi itu masuk. Contoh, saya benci Katet. Apakah orang bisa menafsirkan bahwa saya itu sebenarnya tidak benci? Itu kata Katet itu tadi apa? Implant. Ah, itu. Tidak mungkin gitu loh. Di sini Yesus mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku, berarti syarat menjadi murid Yesus kalau tidak membenci bapak ibunya tidak dapat menjadi murid Yesus. Simpel sebenarnya artinya. Pengikut Tuhan begitu. Begini Kak. Ini kan yang Sikapnya bukan orangnya gitu loh. Begini Kak, di sini kan tidak dikasih tahu Kak, kalau orang tuanya bagaimana alasan kenapa Yesus menyuruh membenci. Bahkan ini dikatakannya ini saudara. Begitu Mbak Nora. Makna apa Kak yang kalau Yesus katakan syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci orang tua Kak? Begini loh Kak. Ya, penyangkalan diri itu artinya. Sebentar izin Kak. Di dalam Islam Kak, ya sebejat-bejatnya orang tua kita itu ajaran dari Rasulullah. Kita tidak boleh membenci orang tua kita. Betul. Barang siapa membenci orang tuanya dia akan mati. Nah, ini itu Yesus berkata kalau seorang datang kepadaku, kalau tidak membenci orang tuanya tidak dapat menjadi murid Yesus. Sikapnya kali ya, Kak Nora, Mbak Nora, sikapnya kali. Sikap apa kakakku? Sikap yang tidak baik dari kan ada orang tua atau saudara-saudara sikapnya yang tidak baik, atau ada juga ya yang begitulah Mbak Nora. sebenarnya begini Kak. Ajarannya nggak baik begitu kan sebagai orang tua ya kan? Nah, anaknya udah mau terjerumus bukannya dilarang malah didorong, didukung, kan nggak baik Kak. Iya benar. Tapi ini kan katanya menjadi murid Yesus. Bukan berarti anaknya sudah terjerumus, tidak Kak. Ini syarat menjadi murid Yesus Kak. Iya. Ya itu tadi dia masih mengutamakan orang tuanya udah salah misalnya. Ya kan, ada juga misalkan orang dilarang ke gereja, dilarang kemana gitu kan. Betul Kak. Begini karena loh, Kak. khawatir orang tua kan. Begini Kak ya. Sedikit ya, kalau dari Islam tuh begini Kak. Saya katakan sebejat-bejatnya orang tua tidak bisa kita menghina, bahkan mengatakan itu tidak boleh. Sebentar, contoh satu ya, ketika anaknya yang berpindah keyakinan,
Nah, ujungnya kan meninggalkan Yesus, kan begitu. Jadi bagaimana orang tuanya, yang orang tuanya mungkin sudah kejam pada dia, mengusir, bahkan tidak mengakui lagi anaknya. Terus bagaimana sih sikap kita kepada orang tua yang seperti itu? Kalau di dalam Islam, Kak, tidak boleh kita memusuhi, tetap kita harus berperilaku baik, menghormati orang tua. Makanya, kan kakak yang tadi ngomong, ya mungkin orang tuanya itu tidak baik, mengajarkan tidak baik. Makanya saya bilang, sebejat-bejatnya orang tua kita, Kak, kalau di dalam Islam, kita harus berperilaku baik. Nah, ini beda, Kak. Membenci loh, Kak. Sama aja artinya kayak gini. Aku Kristen misalnya, lalu aku merasa paling benar lah di antara agama-agama yang lain. Itu aku salah. Bahkan Yesus mengatakan, aku pun memperhatikan domba-domba di kandang yang lain. Artinya di luar orang Israel, orang Ibrani atau orang-orang Kristen, domba-domba ya. Yesus perhatikan juga itu. Jadi kita pun sebagai Kristen nggak boleh kita menjas yang bukan Kristen kayak gitu. Bukan masalah itu, Kak. Yang poinnya ini, katanya kan hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus mengajarkan benci kepada orang tua. Oh iya ya, kalau Ya, waktu itu itu maksudnya. gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa itu ya. Kalau Itu di nggak ada kayak begitu, Kak. ada nanti kapan-kapan aku catat dulu ya. Aku catat dulu nanti Betul, betul. suatu enggak tadi Bang Andi juga apa tadi ya. Jadi kalau ada ayatnya jelas kita pun lebih mudah untuk mengeksplor gitu, menjelaskan Mbak Nora. Coba tadi Mbak Nora perlu nggak ada kalimat kayak gitu, ada. Ini Yang ayatnya nanti tapi Di nggak Lukas bisa sekarang. 14:26. Bukan di kitab perjanjian lama. Yang mana? ada nanti nggak sekarang soalnya Oke, nggak apa-apa. aku udah sore nih. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi cobalah misalnya nih kita berantem lah ini Kak Nora ya kan. Mbak Nora padahal hanya karena masalah sepele lah katakan gitu ya. Mbak Nora ini misalkan nginjek kaki aku gitu kan. Terus aku injek lagi. Alah cuman kaki doang diinjak apa sih tuh di bus lah contoh katakan. Dan karena aku pernah juga ya kakiku diinjak di bus ya. Karena banyak penumpang di Jakarta itu ya bus tingkat waktu itu. Aku cuman bilang Mbak kaki Mbak. Aku cuman bilang gitu. Kalau misalkan ku injak lagi kan udah tindakan kriminalitas. Kami nanti bisa sampai-sampai Ya. masuk persidangan. Banyak urusan. Ruwet malah. Iya kan? Iya, Ya udah, benar. kita maafin aja itu kan kayak gitulah hal-hal kecil kayak gitu. Ya. Apa blender saya ada apa sebentar, ini si Petra bisa diganti sama yang lain, bentar aja blend. Kak Mbak Nora aku juga mau izin nih mau mandi. Oh iya nggak apa-apa, Kak Teh. Blender, Kapan-kapan lagi kita ya. Iya oke, terima kasih. Sama-sama. Petra mana Petra? Apa Nora? Petra mana? Bawa. Bentar aja aku ada telepon bentar. Oh ya.